Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa serta niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatar rasyidin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa thumma ila ruh Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa thumma khususan ila ruh sahib at-ta'lim at-ta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulih furuih wa talamidati wa dhawil huquqi wal muntasibin ilaih ajma'in, wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, wa thumma ila ruh Abuya Sadasan bin Ahmad Baharun, wa thumma ila ruh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa thumma ila arwah asatidhi min Darul Lagha wa Da'wah wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbih wa thawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu warda wa anna jami'an. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita kembali lanjutkan kajian kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang di dalamnya memuat metode bagi penuntut ilmu agar para penuntut ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Sekilas mengingatkan bahwa kitab ini disusun oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji karena keprihatinan beliau melihat para penuntut ilmu di zaman beliau yang mana banyak dari para penuntut ilmu ini bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mendapatkan ilmu yang mereka ingin capai itu. Kenapa? Bukan karena kemalasan mereka, tetapi ternyata banyak dari mereka karena salah jalan, salah metode, salah tata caranya, tidak memperhatikan adab-adabnya, sehingga akhirnya mereka ini tidak mendapatkan ilmu yang mereka harapkan. Nah, dari keprihatinan itulah akhirnya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengarang kitab Ta'limut Ta'lim ini. Dan walaupun kitab Ta'limut Ta'lim ini dikarang di zaman beliau,
tetapi kitab ini masih relevan untuk dipelajari, dikaji, bahkan diamalkan di zaman kita sekarang ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita masih ada di pasal yang kelima, yaitu pasal yang membicarakan tentang kesungguhan, ketekunan, dan idealisme atau cita-cita. Nah, dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullahu ta'ala, telah berkata Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ini merupakan salah satu imam dari 4 imam madhab yang masyhur, yang dikenal di kalangan umat Islam. Dan beliau ini wafat tahun 150 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini merupakan salah seorang murid beliau, yang di kemudian hari beliau ini, Abu Yusuf, menjadi seorang ulama besar dan bahkan menjadi salah satu guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah berkata kepada Imam Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, apa yang beliau katakan? Beliau katakan, kunta bali, dan kamu itu dulunya bodoh. Akhrajatka al-muwadhabatu fid darsi. Akhrajatka al-muwadhabatu fid darsi. Dan ketekunanmu dalam belajar telah mengeluarkanmu dari kebodohan itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abi Hanifah ini sangat memotivasi kita agar kita tidak gampang menyerah ketika sedang mempelajari sesuatu. Karena memang pada dasarnya tidak ada kebodohan yang sejatinya permanen. Kebodohan ini hanya bersifat sementara manakala seseorang mau berusaha menghilangkan kebodohan itu dari dirinya. Nah, kebodohan ini dapat hilang dari seseorang manakala seseorang itu mau belajar bersungguh-sungguh, sebagaimana yang dialami oleh Al-Imam Abi Yusuf tadi. Sehingga dari kesungguhannya itu ia dapat menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Karena itu bagi saudara-saudari yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar dimanapun, baik di pesantren, di sekolah, dan di tempat-tempat yang lainnya, yang sedang mempelajari apapun, jangan berkecil hati. Hari ini kita tidak bisa, insya Allah, dengan kita bersungguh-sungguh belajar, dengan kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mempelajari apa yang sedang kita pelajari itu, maka kita akan dapat menguasai apa yang sedang kita pelajari itu. Kuncinya bersungguh-sungguh dan jangan mudah menyerah ketika kita dalam proses belajar. Sebagaimana yang dialami oleh Al-Imam Abi Yusuf tadi, yang mana beliau ini dikatakan dulunya seorang yang tidak pandai. Tapi karena beliau giat dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, maka pada akhirnya di waktu yang kemudian beliau menjadi ulama besar yang menjadi rujukan umat di zamannya. Bahkan beliau ini menjadi salah seorang ulama rujukan mazhab Hanafi hingga sampai saat sekarang ini. Dan memang Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, sang pengarang kitab Ta'limut Ta'lim ini, seringkali menukil perkataan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah lainnya, karena dikatakan bahwa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini pun bermadhab Hanafi. Lalu kemudian dilanjutkan di sini, wa iyyaka wal kasal, dan hati-hatilah kamu terhadap kemalasan. Fa innahu syu'mun, karena sesungguhnya kemalasan itu syu'mun, kesialan, wa afatun azimatun, dan petaka yang besar. Nah, jadi di sini kita diingatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemalasan. Karena kemalasan ini dikatakan di sini dapat mendatangkan kesialan dan petaka yang besar untuk kita. Kemalasan ini dapat menjadi petaka untuk belajar kita. Kemalasan juga dapat menjadi petaka untuk pekerjaan kita. Bahkan kemalasan ini bisa menjadi petaka bagi hidup kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai berdoa agar dijauhkan dari sifat malas.
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi berdoa agar dihindarkan dari sifat malas. Dan Nabi SAW pun mengajarkan umatnya untuk menjauhi kemalasan itu. Kita lihat dari kemalasan ini, berapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia, berapa banyak kesempatan yang akan terlewatkan akibat kemalasan itu. Nah, karena itu jauhilah sifat malas agar hidup kita tidak merugi. Lebih-lebih bagi para penuntut ilmu. Jadikan sifat malas ini sebagai musuh kita. Jangan dekati mereka, jangan dekati sifat malas ini. Jangan temani sifat malas ini. Musuhi dia, jauhi dia, hindari dia. Jangan sampai dia menghinggapi diri kita, karena itu hanya akan membuat diri kita celaka. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada murid beliau Al-Imam Abi Yusuf, yang dinukil oleh Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini. Untuk kali ini kita kembali cukupkan sampai di sini. Walaupun singkat, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita, dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan insya Allah bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.